saudara sekalian, soal Sirekap ya. Sirekap ini adalah alat bantu untuk memudahkan kita semua segera mendapatkan informasi tentang perolehan suara di TPS. Formulir di TPS itu boleh dikatakan singkatnya ya, ada dua jenis. Yang pertama yang ukuran plano, C hasil yang plano. Yang kedua adalah C hasil salinan yang ukurannya kuarto. Jadi yang ukurannya plano itu yang nanti boleh dikatakan formulir yang pertama kali digunakan untuk mengadministrasikan hasil penghitungan suara atau hasil penghitungan suara yang original ada di situ. Jadi begitu ketua KPPS membuka surat suara dan menyatakan sah untuk partai ini nomor urut sekian calonnya, atau untuk paslon nomor sekian, itulah kemudian dituangkan dalam angka berupa tally ya, seperti apa istilahnya, garis-garis itu begitu 4 dicoret lurus ke atas, kemudian di garis samping menyilang yang kemudian menjadi 5 suara dan seterusnya. Di bagian ujung ditulis berapa perolehan suaranya, lalu kemudian apa istilahnya, selain huruf, selain angka juga ada hurufnya, misalkan dapat 100 ditulis 100. Nah itu yang formulir C plano. Ini yang kemudian nanti disalin ke dalam C yang ukurannya kuarto. KPPS menyalinnya 1 kali. Kemudian aplikasi Sirekap ini yang kita siapkan itu oleh masing-masing anggota KPPS, kita tugaskan ada 2 orang anggota KPPS di setiap TPS. KPPS itu anggotanya 7. Kita siapkan 2 orang untuk mendownload atau mengunduh aplikasi Sirekap. Di dalam aplikasi Sirekap ada fungsi foto. Nah, fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap itulah yang digunakan untuk mengcapture atau memfoto formulir C hasil yang plano. Itu yang nanti dikirim ke data center KPU. Kalau pemilu 2014, 2019, C yang plano ini disalin dulu ke C yang kuarto. Nah, salah satu salinan C kuarto ini yang kemudian dibawa ke KPU Kabupaten, di-scan, kemudian dikirim ke data center. Jadi bedanya itu. Nah, Sirekap ini sudah digunakan juga pada waktu Pilkada 2020 kemarin. Yang di-capture atau difoto adalah C hasil plano. Setelah itu kemudian tentu saja KPU melakukan verifikasi terhadap apa yang diunggah, dan kemudian dokumen hasil foto C hasil plano yang C hasil yang ukurannya plano tadi diunggah di website KPU, yaitu di apa Mbak Betty, info pemilu ya, info pemilu 2024 atau info pemilu, oke, info pemilu 2024.kpu.go.id. Nanti di dalamnya ada hasil Sirekap itu. Nah, untuk yang ini setelah dipublikasikan itu apa adanya ya, apa adanya hasil capturean itu. Kalau kebetulan misalkan salah tulis, salah hitung, ya tetap kita publikasikan apa adanya itu. Nanti hasil yang katakanlah penjumlahannya atau penulisannya salah, itu nanti akan dikoreksi pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Dan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir DA itu juga diunggah juga di Sirekap. Sehingga siapapun nanti bisa membandingkan hasil di TPS dan juga hasil di tingkat kecamatan. Nah, formulir tersebut diunggah dan siapapun bisa mengakses. Mengakses itu artinya bisa membaca, bisa menyaksikan, bisa nonton, dan kemudian juga bisa didownload oleh siapapun. Dan peserta pemilu akan kita berikan akses Sirekap web untuk kepentingan itu. Jadi ini kepentingannya adalah yang pertama mempercepat publikasi, kemudian yang kedua mempermudah siapapun untuk bisa mengakses informasi tersebut karena jangkauannya kan 820.161 TPS. Dan bagi partai politik peserta pemilu atau siapapun peserta pemilu yang mengirimkan saksi di TPS akan mendapatkan salinan yang bentuknya adalah kuarto. Nanti bisa dibandingkan dengan yang di
unggah tadi itu. Kalau kebetulan misalkan ya, namanya partai itu di sebuah kabupaten kan pengurusnya cuma satu, maksudnya sebuah partai pengurusnya cuma satu, saksinya kan per TPS juga cuma satu, padahal calegnya banyak. Caleg-caleg bisa memantau juga hasil penghitungan suara di TPS dengan mengakses Sirekap dan juga mendownload Sirekap ini. Apa kok Sirekap? Mendownload apa itu namanya? Formulir C1 hasil yang ukurannya plano yang diunggah tadi. Itu dalam rangka supaya kita semua bisa memonitor, bisa memantau, bisa ikut sama-sama mengawal hasil penghitungan suara di TPS. Jadi sifatnya alat bantu untuk katakanlah supaya pemilu kita ini transparan, akuntabel, bisa dipantau, bisa disaksikan oleh siapapun. Termasuk kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS itu juga begitu. Siapapun yang hadir di situ, entah yang di dalam area TPS maupun yang di luar area TPS, itu juga diperkenankan untuk memfoto, memvideo, mendokumentasikan, supaya kemudian siapapun lah, makin banyak yang memegang atau memegang atau apa ya istilahnya, punya akses dokumen tersebut, itu kan makin banyak pembanding, sehingga kemudian potensi-potensi potensi kecurangan atau manipulasi atau kecurigaan dalam kegiatan berikutnya rekapitulasi itu bisa kita kontrol bersama-sama semua pihak.